wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai logam transisi blok D baris kedua, meliputi kelimpahan, ekstraksi, kegunaan, dan sifat fisik, sifat kimia. Next. Nah, adapun anggota dari kelompok 3 ini yaitu Alfi Hoirunisa, Dea Aulia Nuraini, Dila Fikri Fadilah, Faizah Maulida, Irmala Sari Ningsih, Lutfi Siti Nur Fajriyah, saya sendiri Safira Zalika Al-Husna, dan Yuniar Rafita Barkah. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, akan dijelaskan oleh Dea. Kepadanya kami persilakan. Baik, boleh di next. Nah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kelimpahan besi. Nah, besi merupakan unsur yang ditemukan berlimpah di alam. Juga ditemukan dalam matahari dan bintang lainnya dalam jumlah yang seadanya. Nah, inti bumi ini diyakini mayoritas unsur penyusunnya adalah besi dan nikel. Besi juga diketahui sebagai unsur yang paling banyak membentuk bumi, kira-kira 4,7 sampai 5% pada kerak bumi. Nah, kebanyakan besi terdapat dalam batuan dan tanah sebagai oksida besi. Nah, seperti oksida besi magnetit Fe3O4 mengandung 65%, lalu hematite Fe2O3 mengandung 60-75% besi, lalu limonet Fe2O3H2O mengandung besi 20% dan siderit Fe2CO3. Boleh di next. Nah, untuk selanjutnya yakni ekstraksi besi. Biji besi adalah bahan baku utama untuk pembuatan besi kasar. Sedangkan besi kasar tersebut adalah bahan baku untuk pembuatan besi tempa, besi tuang, dan baja. Nah, biji besi didapat dari hasil penambangan biji besi. Nah, di industri besi dihasilkan dari biji. Kebanyakan hematit Fe2O3 melalui reduksi oleh karbon pada suhu 200.000 derajat Celcius, 2C plus O2 menjadi 2CO, 3CO plus Fe2O3 menjadi 2Fe plus 3CO2. Nah, besi yang dihasilkan dapat digunakan dalam sintesis senyawa yang mengandung Fe2. Melalui proses pirometalurgi, besi sejumlah besar proses metalurgi mengandung suhu tinggi untuk mengubah biji logam menjadi logam bebas dengan cara reduksi. Mungkin cukup sekian dari pembuatan besi, dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai kegunaan besi. Nah, kegunaan besi ini sangat dirasakan gitu ya oleh manusia hingga saat ini. Salah satunya sebagai alat penunjang hajat hidup gitu ya masyarakat di dunia, fasilitas oleh keberadaan unsur besi ini. Nah, dimulai dari penemuan biji besi. Nah, di sini terdapat beberapa gitu ya kegunaan besinya. Yang pertama itu sebagai bahan alat rumah tangga. Nah, peralatan rumah tangga ini dengan daya tahan yang lama dan juga anti karat, yaitu besi ya, besi stainless yang banyak digunakan untuk alat dapur. Kemudian ada bahan konstruksi ya. Nah, bahan dasar untuk konstruksi ini besi ya yang banyak digunakan, yang memiliki batang yang panjang gitu ya dan kuat. Kemudian ada bahan mesin berat ya, besi memiliki sifat magnetik yang kuat sehingga
sering digunakan sebagai perlindungan. Dan ada alat besi selanjutnya ini sebagai bahan utama pembuatan alat perkakas. Berbagai alat yang menggunakan bahan dasar besi ini dapat bertahan lama dan memiliki tekstur yang sangat kuat. Kemudian ada pipa besi. Nah, karena dengan besi itu mencegah kebocoran ya. Kemudian sebagai konstruksi jembatan, kemudian sebagai alat keamanan dan juga bahan dasar pembuatan mobil. Next. Yang selanjutnya itu ada sifat fisik ya, sifat fisik dari besi. Nah, itu suhunya itu pada suhu kamar ya berwujud padat, mengkilap dan berwarnanya tuh keabuan. Nah, bisa dilihat nomor atomnya itu 26, nomor masanya 57, massa atomnya 55,85 gram per mol, kepadatannya 7,8 gram per sentimeter kubik, kemudian titik leburnya 1536 derajat Celcius, titik didihnya 2861 derajat Celcius, kemudian isotopnya itu 8. Keras dan kuat. Nah, kemudian ada sifat kimia dari besi. Nah, unsur besi ini bersifat elektropositif, yaitu mudah melepaskan elektron. Karena sifat inilah bilangan oksidasi besi bertanda positif. Kemudian besi dapat memiliki bilox 2, 3, 4, dan 6. Hal ini disebabkan karena perbedaan energi elektron pada subkulit 4S dan 3D cukup kecil, sehingga elektron pada subkulit 3D juga terlepas ketika terjadi ionisasi selain elektron pada kulit 4S. Kemudian yang ketiga, logam murni besi ini sangat reaktif secara kimiawi dan mudah terkorosi ya, khususnya di udara yang lembab. Kemudian besi memiliki bentuk alotroik perit, yaitu alfa, beta, gamma, dan omega dengan suhu transisi 700 derajat Celcius, 928 derajat Celcius, dan 1530 derajat Celcius. Bentuk alfa ini bersifat magnetik, tapi ketika berubah menjadi beta, sifat magnetnya itu menghilang meski pola geometris molekul tidak berubah. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih yang sudah menjelaskan materi mengenai besi. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Lutfi. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kobat. Pertama yaitu kelimpahan kobat. Di alam kobat terdapat dalam lapisan kerak bumi yaitu sekitar 0,04% dari Hesrop atau 1961 dari berat kerak bumi atau sekitar 30 ppm dari kerak bumi. Terdapat banyak biji logam yang mengandung kobat, mineral kobat yang dikomersikan yaitu kobatit, COASS, losematit dan COAS2, dan linait CO3S4. Persenyawaan kobat yang ada di alam selalu ditemukan dengan biji logam nikel, terkadang juga bersamaan dengan biji tembaga serta biji timah. Negara-negara yang secara komersil memproduksi logam murni kobat dari mineralnya di alam antara lain Zaire 32,5%, Zambia 16%, dan untuk Australia 11%, untuk USR 10%, dan Kanada 9%. Biji mineral kobalt yang penting ditemukan di Zaire, Maroko, dan Kanada. Next. Untuk ekstraksinya, ada beberapa metode ya untuk pemisahan kobat dari tembaga dan nikel. Mereka bergantung pada konsentrasi kobat dan komposisi yang tepat dari biji yang digunakan.
Biji diperlukan dengan pemanggangan solvatisasi dalam tungku unggun terfluidisasi untuk mengubah tembaga dan kobalt sulfit menjadi sulfat larut dan besi menjadi hematit yang tidak larut. Kalsium kemudian dilakukan dengan asam sulfat dari elektrolit pemulihan tembaga bekas. Konsentrat oksida diperkenalkan pada rangka pelindian ini untuk menjaga keseimbangan asam di sirkuit. Besi dan aluminium dihilangkan dari larutan pelindian dengan penambahan gafur dan tembaga di elektron pada katoda tembaga. Sebagian dari elektrolit bekas memasuki sirkuit pemulihan kobalt dan dimurnikan dengan menghilangkan besi, tembaga, nikel. Nah, sebelum pengendapan kembali sebagai hidroksidanya. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya dipaparkan oleh saya mengenai kegunaan kobalt. Kegunaan yang pertama yaitu kobalt dicampur dengan nikel besi dan batang-batang rel lainnya untuk membuat alniko. Yang kedua, kobalt digunakan sebagai bahan baja tahan karat dan baja magnet. Yang ketiga, CO2+ yang berwarna merah jambu sering digunakan untuk tinta rahasia. Kemudian, kertas yang mengandung CO2+ biru digunakan dalam sistem peramalan cuaca. Dan yang terakhir, kobalt digunakan sebagai bahan untuk membuat alat pemotongan dan operasi. Selanjutnya, boleh di next. Nah, selanjutnya ada sifat fisik kobalt. Yang pertama, nomor atomnya itu 27, kemudian berwarna merah muda, berat atom 58,9332, jari-jari atom 0,72, kerapatan 8,71 gram per mili, titik leleh 1493 derajat Celcius, titik didihnya 3100 derajat Celcius. Kemudian untuk sifat kimianya, body next. Nah, untuk sifat kimianya, seperti besi dan nikel, kobalt bersifat magnetik. Kobalt larut secara perlahan dalam larutan asam klorida dan asam sulfat encer yang hangat, namun larut cepat dalam larutan encer asam nitrat panas. Seperti juga pada besi dan nikel, kobalt menjadi pasif bila dimasukkan ke dalam larutan asam nitrat pekat. Kobalt tidak teroksidasi bila terkena udara, tetapi kobalt yang membara dapat mereduksi hidrogen dari uap air menghasilkan gas hidrogen. Hidrogen, kecuali fluor, dapat bereaksi dengan kobalt menghasilkan kobalt 2. Bila kobalt dipanaskan bersama-sama dengan fluor, akan dihasilkan kobalt 2 fluorida CO. Sekian penjelasannya, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih yang sudah menjelaskan mengenai materi kobalt. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dila. Padanya disilahkan. Baik, poin yang pertama yaitu kelimpahan nikel. Di bumi, nikel asli selalu ditemukan dalam kombinasi dengan besi, refleksi asal unsur-unsur sebagai produk akhir utama supernova nukleosintesis. Campuran besi nikel diperkirakan menulis dalam inti bumi penggunaan nikel sebagai meroket panduan nikel besi alam. Telah ditelusuri sejauh 3.500 sebelum Masehi. Nikel adalah komponen yang banyak ditemukan dalam meteorit dan menjadi ciri komponen yang membedakan meteorit dan mineral lainnya. Meteorit besi atau siderit dapat mengandung alloy besi dan nikel berkadar 5-25%. Nikel diperoleh secara komersial dari pentlandite dan pirotit di kawasan Sudbury, Ontario, sebuah daerah yang menghasilkan 30% kebutuhan nikel di dunia. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini mengenai ekstraksi nikel atau mengenai proses pengolahan biji nikel. Proses ini dilakukan untuk menghasilkan nikel matte, yaitu produk dengan kadar nikel di atas 75%.
Tahapan-tahapan utama dalam proses pengolahan adalah sebagai berikut. Mengenai pengeringan yang bertujuan untuk menurunkan kadar air. Biji laterit yang dipasok dari bagian tambang dan memisahkan biji yang berukuran 25 mm. Dan yang kedua yakni kalsinasi dan reduksi untuk menghilangkan kandungan air dalam biji, di mana mereduksi sebagian nikel oksida menjadi nikel logam dan sulfidasi. Dan yang ketiga, peleburan. Untuk meleburkan kalsin, hasil kalsinasi direduksi sehingga terbentuk fasa lelehan met dan tera. Dan yang keempat, yakni pengkayaan untuk menaikkan kadar. Nikel di dalam met dari sekitar 27% menjadi di atas 75%. Dan yang terakhir, granulasi dan pengemasan untuk mengubah bentuk met dari logam cair menjadi butiran-butiran yang siap diekspor setelah dikeringkan dan dikemas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada kegunaan dari nikel. Nah, yang pertama itu nikel bisa digunakan sebagai bahan dasar stainless steel untuk peralatan dapur. Kemudian yang kedua, sebagai material pembuatan koin. Dan yang ketiga, sebagai pembuat rangka otomotif. Yang keempat, digunakan sebagai material pembuatan kawat. Dan yang terakhir, sebagai bahan pelapis anti karat. Untuk yang selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, sifat fisik nikel. Yang pertama, nikel ini berwujud solid atau padatan, kemudian 728 Kelvin, untuk titik didih 3186 Kelvin, kepadatan mendekati 8908 gram per cm kubik, 17,48 kJ per mol, dan kalor penguapan 377,5 kJ per mol, dan kapasitas kalor mol 26,07 Joule per mol kali Kelvin. Kemudian untuk sifat nikel ini, nikel merupakan unsur yang relatif tidak reaktif sehingga tahan terhadap korosi. Kemudian nikel larutan dalam asam nitrit, namun tidak larut dalam air dan amonia. Kemudian sedikit larut dalam hidroklorik dan asam belerang. Nikel ini larut perlahan dalam asam encer. Namun seperti besi menjadi pasif ketika dipaparkan dengan asam nitrat. Kemudian pada suhu kamar, nikel bereaksi lambat dengan udara, serta jika dibakar, reaksi berlangsung cepat membentuk oksida NiO, kemudian tidak bereaksi dengan asam alkali, dan bereaksi dengan H2S membentuk endapan hitam. Mungkin itu penjelasan mengenai nikel, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih yang telah menjelaskan mengenai materi nikel. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Boleh di next. Nah, di sini ada tembaga. Boleh di next. Nah, adapun kelimpahan tembaga, nah di mana tembaga umumnya ditemukan dalam bentuk senyawanya, yaitu biji mineral seperti pirit tembaga atau kalkopirit, CuFeS2, bornit atau Cu3FeS3, kuprit atau Cu2O, melakonit atau CuO, malasit atau CuCO3 kali Cu kali OH kali 2, dan kalkolit atau Cu2S. Deposit biji tembaga yang banyak ditemukan di AS, Chile, Zambia, Zaire, Peru, dan Kanada. Biji-biji tembaga yang penting adalah sulfida, oksida-oksidanya, dan karbonat. Tembaga ini telah digunakan sejak 10.000 tahun yang lalu, tapi lebih dari 96% dari jumlah yang ditambang baru diekstraksi setelah 1900. Boleh di next.
Adapun ekstraksi tembaga. Nah, ekstraksi tembaga ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, pirometalurgi. Proses pengolahan mineral dengan dasar panas dengan pengolahan tembaga melalui suatu proses yang bertujuan untuk mengubah pengotor senyawa sulfida menjadi oksida atau disebut dengan proses roasting. Yang kedua yaitu ada hidrometalurgi. Nah, merupakan suatu proses pengolahan tembaga dari batuan alam dengan berdasar pada air sebagai pengolahnya. Namun, maksud air adalah bukan air biasa, melainkan air yang telah dicampur dengan suatu asam tertentu sebagai reduktor. Nah, baik, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai kegunaan tembaga. Nah, tembaga ini dapat digunakan sebagai bahan untuk kabel listrik dan kumparan dinamo. Selain itu, tembaga juga bisa dipadukan dengan logam lain dan disebut dengan paduan logam atau paduan tembaga. Kemudian paduan tembaga ini 70% dengan seng 30% disebut dengan kuningan. Sedangkan paduan antara tembaga sekitar 80% dengan timah putih 20% disebut dengan perunggu. Selain itu, tembaga juga bisa dimanfaatkan untuk peralatan masak dan termal, karya seni atau karya seni contohnya yaitu pada patung Liberty, di mana patung Liberty ini menggunakan lapisan sekitar 80 ton tembaga. Kemudian untuk koin, alat musik seperti trompet, saksofon, atau trombon, kemudian sebagai pewarna dan bahan pembuat perhiasan, pembuatan sutra. Nah, pembuatan sutra ini biasanya pestisida yang digunakan untuk mengusir hama. Next. Boleh di next. Nah, selanjutnya yaitu sifat fisik dari tembaga. Nah, tembaga ini berbentuk solid atau padatan yang berwarna sekitar kuning kemerahan. Kemudian titik leburnya yaitu sekitar 1084,62 derajat Celcius, titik didihnya 2562 derajat Celcius, kepadatannya sekitar 8,94 gram per cm kubik, kalor peleburannya sekitar 13,26 kJ per mol, kalor penguapannya sekitar 300,4 kJ per mol, kemudian kapasitas kalor molarnya sekitar 24,440 mol per Kelvin. Next. Selanjutnya yaitu sifat kimia dari tembaga. Nah, tembaga ini merupakan unsur yang relatif tidak reaktif. Kemudian pada udara yang lembab, permukaan tembaga ditutupi oleh suatu lapisan yang berwarna hijau yang menarik. Pada suhu sekitar 300 derajat Celcius, tembaga dapat bereaksi dengan oksigen membentuk CuO atau oksida yang berwarna hitam. Kemudian tidak diserang oleh air atau uap air dan asam-asam non-oksidator encer, kemudian tidak bereaksi dengan alkali tetapi larut dalam amonia oleh adanya udara bahan pembuat perhiasan. Dapat bereaksi dengan uap belerang dan halogen. Selanjutnya saya serahkan kepada Baik, terima kasih kepada yang menjelaskan materi tembaga. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Yuniar. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini ada mengenai kelimpahan seng atau zinc, di mana zinc ini lebih dikenal dengan seng, yang merupakan unsur pertama pada golongan 12 pada tabel periodik, yang memiliki nomor atom 30 dan massa atom relatifnya yaitu 65,39 gram per mol, dan memiliki titik lebur yaitu 420 derajat Celcius, dan titik didihnya yaitu 900 derajat Celcius. Di mana kelimpahan unsur seng ini di kerak bumi merupakan sekitar 75 ppm atau dalam persennya yaitu 0,007%. Hal ini menjadikan seng sebagai unsur ke-24 yang paling melimpah di kerak bumi.
Tanah mengandung sekitar 5-770 ppm seng dengan rata-ratanya yaitu 64 ppm. Sedangkan pada cairan laut, kadar sengnya yaitu 30 ppb dan pada atmosfer kadarnya hanya 0,1 sampai. Boleh di next. Nah, di sini ada ekstraksi zinc atau seng, di mana proses elektrokimia ini yang pertama dinamakan dengan electrowinning. Prosesnya digunakan untuk mereduksi logam kation ke permukaan katoda dari sebuah larutan aqueous maksud saya, yang berasal dari proses leaching, di mana proses ini secara umum terbagi menjadi 3, yaitu katoda Al dan anodanya yaitu Pb, atau kemudian yang ketiga yakni elektrolit zinc sulfat. Dan proses yang kedua yakni termokimikal, atau terdapat berbagai proses termokimikal yang digunakan untuk memisahkan zinc atau seng dari oksidanya, semuanya menggunakan karbon. Dan karbon ini berikatan dengan oksigen yang akan membentuk menjadi karbon oksida atau karbon dioksida. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian untuk kegunaan seng sendiri yaitu pertama pelapisan logam seperti baja dan besi yang merupakan produk anti karat, kemudian sebagai zat warna untuk cat, lampu, gelas, dan bahan keramik, kemudian sebagai pestisida, dan kemudian untuk membuat cetakan dalam industri otomotif, listrik, dan peralatan lain semacamnya. Kemudian sebagai penyepuhan logam-logam lain dengan listrik seperti besi untuk menghindari karatan. Adapun sifat-sifat dari seng ini yaitu pertama merupakan yang berwujud solid atau padatan dengan massa jenis 7,14 gram per cm kubik, dengan massa jenis saat padatan 6,57 gram per cm kubik, dan titik lebur 692,68 Kelvin, titik didih 1180 Kelvin, dan kalor peleburan 7,32 kJ per mol, dan kalor penguapan 123,6 kJ per mol, dan kapasitas kalor 25,470 Joule per mol kali Kelvin. Untuk sifat kimia dari seng ini, sifat kimia seng mirip dengan logam-logam transisi periode pertama seperti nikel dan tembaga. Ia bersifat diamagnetik dan hampir tak berwarna. Jari-jari ion seng dan magnesium juga hampir identik. Oleh karenanya, garam kedua senyawa ini akan memiliki struktur kristal yang sama, dan pada kasus-kasus di mana jari-jari ion merupakan faktor penentu. Sifat-sifat kimia keduanya sangat mirip. Kemudian seng ini cenderung membentuk ikatan kovalen dengan berderajat tinggi. Ia juga akan membentuk senyawa kompleks dengan pendonor N, min, dan S min, senyawa berkoordinasi 4 ataupun 6, walaupun koordinasi 5 juga diketahui ada. Mungkin penjelasan mengenai unsur seng dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih yang telah menjelaskan mengenai materi seng. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu di mana unsur transisi merupakan unsur-unsur yang terletak antara kelompok logam reaktif dengan kelompok non-logam, serta yang memiliki subkulit D atau subkulit F yang terisi sebagian. Nah, unsur transisi biasanya memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1. Hal ini disebabkan karena mudahnya unsur transisi melepas elektron valensinya. Unsur transisi periode keempat terdiri dari 10 unsur yaitu skandium atau Sc, titanium atau Ti, vanadium atau V, kromium atau Cr, mangan atau Mn, besi atau Fe, kobalt atau Co, nikel atau Ni, tembaga atau Cu, dan seng atau Zn. Baik, cukup sekian
materi yang telah kami jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.